Bapak, saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan kepada kita dikumandangkan kabar gembira dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4, yakni mengenai persembahan seorang janda miskin. Dan ternyata di mata Tuhan Yesus, janda miskin tadi yang mempersembahkan persembahannya dari kekurangannya, ternyata persembahan itu dinilai sangat bernilai tinggi. Bunda Maria, seperti kita ketahui, selama hidupnya telah mempersembahkan diri kepada Allah. Sejak awal dia dipersembahkan kepada Allah. Artinya seluruh hidupnya diperuntukkan bagi karya Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, baik itu kegembiraan, penderitaan, rasa sakit, dan seterusnya, pengalaman hidup manusia biasa dipersembahkan oleh Bunda Maria atau dilakukan oleh Bunda Maria, diterima oleh Bunda Maria sebagai bagian dari melaksanakan kehendak Allah. Yang sangat kentara adalah ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Bunda Maria sebagai ibunya merelakan diri, menguatkan hatinya, menambahkan hatinya untuk tetap berdiri di bawah kaki salib, di bawah putranya yang tidak bersalah, dihukum dengan keji. Dan Bunda Maria tidak bisa memprotes peristiwa yang tidak adil itu. Disitulah kita mendapatkan suatu contoh yang mendalam tentang mempersembahkan diri, berarti juga bersedia untuk tabah hati. Dan kita tahu, tabah tidak berarti nekat menderita begitu saja, melainkan menderita dengan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan adalah tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup ini. Bunda Maria mengetahui prioritas hidupnya, yakni hidupnya untuk karya Allah, apapun yang terjadi. Dan di situ kita bisa mendapatkan suatu contoh kekuatan iman dari Bunda Maria. Kita diajak juga untuk tidak hanya mempersembahkan kekurangan hidup kita, penderitaan, penyakit, dosa-dosa kita, kegagalan-kegagalan kita, problem-problem keluarga kita. Memang itu kita persembahkan di dalam doa supaya Allah berkenan mengubah situasi itu, mengubah situasi dosa menjadi kekudusan, mengubah situasi sakit menjadi disembuhkan, mengubah situasi penderitaan menjadi kegembiraan, dan seterusnya. Namun juga kita diajak untuk memiliki pengharapan. Persis itulah ketabahan hati, yakni kebijaksanaan, karena tahu akan ada perubahan. Kalau toh perubahan kepada kebaikan tidak terjadi di dunia ini, berkat rahmat Roh Kudus, kita yang hidup sebagai pengikut Kristus mengetahui bahwa ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu merupakan penghiburan sejati bagi kita, merupakan fondasi ketabahan hati kita. Karena nantinya ada kebahagiaan kekal abadi sesudah kebangkitan, maka kita perlu tabah di dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Itulah yang kita persembahkan, sebagaimana Bunda Maria mempersembahkan hidupnya sampai pada kematian Tuhan Yesus, sampai pada dia terangkat ke surga juga.
disinilah kita diajak sungguh-sungguh untuk kembali kepada kehidupan kita sehari-hari dengan tetap tekun di dalam doa, tetap tekun di dalam merenungkan karya Allah dalam hidup kita, tetap tekun di dalam membaca kitab puji, dan semua itu akan membantu kita untuk menyadari bahwa mempersembahkan diri kendati pun tidak mudah, namun berkat karya Roh Kudus kita bisa. Dan persembahan yang paling besar adalah persembahan Yesus Kristus sendiri yang wafat dan bangkit. Dan kita mengalami persembahan itu di dalam perayaan Ekaristi. Maka perayaan Ekaristi menjadi penting bagi kita untuk menguatkan hidup kita, untuk menguatkan persembahan hidup kita, untuk menguatkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kita tetap tabah kuat menghadapi perubahan zaman yang tidak menentu ini. Kiranya itu yang bisa saya sumbangkan pada Anda semua. Semoga Tuhan berkati kita semua. Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda semua dengan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.